Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami bertiga calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Besar. Dengan saya Ayu Satria SPDI dari SD Negeri Ruyung. Saya Novia Erwandi, MPD dari SMA Negeri Modal Bangsa Aceh. Saya Yusri dari SD 2 Kling. Kami bertiga akan mengadakan kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu praktik supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Wandi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ini kebetulan ada apa ya Bu? Ini Pak, saya akan melakukan coaching nanti dengan Pak Yusri. Baik Bu, itu ide yang bagus Bu. Nah, apakah Ibu sudah menyiapkan berkas-berkas atau beberapa pertanyaan yang ingin diajukan ke Pak Yusri atau menyediakan rubrik penilaian sesuai dengan alur titah dan rasa Bu? Insya Allah sudah Pak. Sudah Bu ya. Nah, berarti kalau misalnya di sini kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang saya ingin kembangkan nanti adalah present Pak, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apakah ada yang lebih spesifik lagi Bu tentang alur titah ini? Ada sih Pak, kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk kucing. Oke Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ini Bu, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching ini Bu? Saya ingin coaching tersebut yang ingin saya coaching nanti menemukan solusi atau pemecahan masalah dengan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya baik Bu, saya doakan semoga Ibu dapat mengatasi permasalahan teman-teman kita yang sedang melakukan coaching sehingga mereka bisa menemukan ide-ide yang baik untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Wandi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Pak Yusri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ayu, alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak Yusri, ada yang ingin disampaikan ini kepada saya? Ada Bu, saya ada beberapa permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Apakah Ibu ada waktu yang bisa dapat bantu saya? Tentu saja Pak, saya akan meluangkan waktu kosong untuk Bapak dan membantu Bapak semampu saya dalam mencari solusi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Nah, apa itu Pak? Boleh Bapak ceritakan kepada saya permasalahannya? Ya, masalahnya seperti ini Bu. Di sekolah saya ini kan kebetulan ada beberapa orang guru-guru senior yang bahkan hampir memasuki masa pensiun. Beliau disebut ke dalam hal mengajar sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada banyak perubahan, hanya melakukan metode ceramah saja. Saya berharap mereka itu ada perubahannya Bu. Oke, jadi permasalahan Bapak nih ya, guru-guru di sekolah Bapak melakukan pembelajarannya masih kurang aktif, seperti itu ya Pak? Iya Bu, mereka itu kurang dalam penggunaan media atau sumber bahan belajar yang digunakan masih pembelajaran itu saja. Mereka lebih nyaman menggunakan model pembelajaran yang lama Bu. Kira-kira nih ya Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang mau Bapak dapatkan nih? Saya ingin pencerahan dan permasalahan yang terjadi pada rekan-rekan guru sekolah dapat teratasi Bu. Oke, berarti Pak Yusri inginnya nih ada perubahan dari pembelajaran bagi guru-guru di sekolah Bapak. Kira-kira perubahan apa nih yang Bapak lihat atau Bapak dapatkan setelah kita diskusi ini?
Saya ingin adanya perubahan, guru-guru tersebut dapat melakukan dari segi metode, dari segi bahan, dari sumber belajar, variasi misalnya dalam variasi sederhana dalam rekan guru dalam menggunakan PPT yang menarik, sehingga media pembelajaran atau aplikasi-aplikasi tertentu seperti Kuiper atau hal-hal lain yang dari awal sampai akhir, jangan sampai dari awal sampai akhir tetap menggunakan metode ceramah selalu. Kita mengharapkan ada pembaharuan dalam penggunaan metode dalam IT misalnya. Oke, dari penggunaan media yang bervariasi seperti model, bahan ajar yang menarik, itu merupakan bagian dari kondisi yang ideal ya kan Pak? Dan itu ada di level 10. Nah, kira-kira sekarang di sekolah sudah di level berapa ya Pak? Ya, sepertinya kalau kita perhatikan Bu, kan itu sekolah saya ini berada pada level 6 Bu. Karena banyak guru-guru senior hampir pensiun, sehingga mereka sudah nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Oke. Nih dari level 6 nih Pak ya, kira-kira ya dengan kondisi sekarang kan berada di level 6. Nah, di level berapa yang ingin Bapak harapkan untuk perubahan terhadap guru-guru yang ada di sekolah Bapak? Ya, kalau saya sih setidaknya kan kalaupun tidak mencapai 9, kita berharap dapatlah minimal 7 atau 8 ya. Minimal 7 lah. Itu harapan saya di sekolah. Kemudian usaha apa nih yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan rekan-rekan guru di sekolah Bapak dalam proses pembelajaran supaya mencapai di level 8 tersebut? Ya, selama ini bukanlah saya melakukan pendampingan secara individu, secara kelompok, bahkan untuk melakukan mentoring agar lebih terfokus pada pembimbingan terhadap guru-guru di sekolah saya yang dilakukan di awal pendekatan dengan kepala sekolah. Oke, menurut Bapak nih ya, ada nggak strategi lain selain daripada pendampingan individu atau mentoring tadi yang sudah Bapak sebutkan? Ya Bu, saya sepertinya terpikirkan untuk melakukan perubahan tersebut. Strateginya misalnya kita melakukan diklat atau pendidikan dan latihan, serta pelatihan secara rutin yang diberikan kepada guru, sehingga ada pihak memberikan pembinaan sehingga guru dan menjadi lebih giat dalam menguasai IT ataupun menguasai metode-metode baru dalam pembelajaran. Oke, berarti nih ya, Bapak sudah melakukan perencanaan dengan mentoring, yaitu melakukan pendekatan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan bagi guru-guru Bapak tersebut. Nah, menurut Bapak, apa kira-kira strategi yang lebih cepat nih yang bisa Bapak lakukan? Saya akan lakukanlah strategi pendampingan individu. Kalau pelatihan butuh waktu khusus dan lama, serta persiapannya yang dibutuhkan waktu dan biaya. Oke. Jadi bantuan apa yang Bapak butuhkan nih untuk saat ini agar pendampingan individu itu berjalan dengan baik? Saya butuh bantuan yang dapat dibutuhkan saat ini agar pendampingan itu berjalan dengan baik. Saya akan melakukan kolaborasi dengan guru muda yang memiliki kompetensi untuk meningkatkan pembelajaran guru-guru. Artinya saya membutuhkan pendampingan serta kolaborasi dengan guru-guru muda atau guru-guru yang mampu menguasai IT lebih daripada guru yang lainnya.
Berarti nih Bapak melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan guru-guru sesuai dengan kompetensinya. Ya. Kira-kira kapan nih Bapak bisa melakukan aksi ini? Saya akan melakukannya dengan secepatnya Bu. Kalau bisa minggu depan sudah dilaksanakan. Baik, berarti minggu depan Pak ya. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi apa yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya dengan adanya kolaborasi dengan guru-guru untuk meningkatkan kinerja teman-teman guru di sekolah. Oke nih, saya tunggu ya Pak kabar dari Bapak untuk hasil perubahan-perubahan yang akan Bapak lakukan. Semoga diskusi ini bisa membantu Pak Yusri. Baik Bu, saya akan menjumpai Ibu terkait perubahan nanti. Saya mengucapkan terima kasih Bu atas waktu dan masukan-masukan yang Ibu berikan kepada saya, sehingga telah dapat membantu atau meringankan beban pikiran saya dalam menyelesaikan permasalahan saya ini. Oke, sama-sama Pak Yusri, sukses ya Pak. Nanti kalau ada yang ingin diceritakan lagi, silahkan ya Pak. Saya akan mencoba membantu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi. Begitu aja ya Pak, saya tutup. Assalamualaikum Pak. Oke, waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama Pak Yusri. Oke Bu Ayu, tadi saya sudah melihat kegiatan coachingnya ya Bu ya. Apa boleh saya ingin bertanya Pak? Silakan Pak, dengan senang hati. Apakah tadi sudah melakukan proses coachingnya sesuai dengan indikator yang ingin Ibu sampaikan Iya Pak. sebelumnya? Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Nah, dengan alur tersebut sehingga saya dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang beliau hadapi. Oke Bu, tadi saya sudah melihat bagaimana kegiatan coaching Ibu dan Bapak Yusri itu sudah melihat bahwasannya alur tirtanya sudah berjalan ya Bu ya. Ya. Mulai bagaimana tadi melihat ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian tadi ada rencana aksinya kapan, dan terakhir kita melihat bagaimana tanggung jawabnya. Nah, kemudian dengan hasil tadi saya sudah melihat bagaimana Pak Yusri yang tadi mengalami kendala sudah dapat terpecahkan permasalahan dan sudah mendapatkan solusinya. Semoga ya kegiatan itu terus dilaksanakan ya Bu ya. Iya ya Pak, insya Allah. Pertanyaan terakhir ini Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah kegiatan coaching ini Bu? Oke. Yang ingin saya kembangkan ini saya ingin tahu lebih banyak tentang proses coaching ya, agar kedepannya nanti saya bisa melakukan penerapan coaching dengan lebih baik lagi Pak Wandi. Ya Bu, saya doakan coaching kedepannya Ibu bisa lebih sukses lagi ya Bu ya, berjalan dengan baik dan ini menjadi pengalaman yang terbaik buat Ibu. Terima kasih Pak Wandi Ya, Bu, atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yusri. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabarnya hari ini Pak Yusri? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Gimana perasaan Pak Yusri hari ini? Senang Bu, juga senang gembira bisa ketemu dengan Bu Ayu. Oke, baik Pak. Pada kesempatan nanti Pak Yusri akan berperan sebagai coach untuk Pak Wandi. Kira-kira persiapan apa nih yang Pak Yusri sudah persiapkan? Baiklah Bu, saya akan melakukan coaching dengan Pak Wandi sesuai dengan alur kita Ibu, yang dimana dimulai dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhirlah tanggung jawab. Dan beberapa pertanyaan bobot insya Allah sudah saya siapkan. Baik Pak, ini jangan lupa nanti untuk 3 kompetensi inti, yaitu present, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yaitu mendengarkan dengan rasa, dan yang terakhir nih Pak, juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang nantinya harus ada saat coaching dilaksanakan. Oke Pak Yusri, selamat bekerja.
Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Wandi, Iya, sama-sama Pak. ada Pak Wandi, ada yang dapat saya bantu Pak Wandi? Ya Bapak ada waktu kosong nggak Pak? Alhamdulillah Pak Wandi, kalau hari ini untuk Bapak akan ada, juga akan saya sediakan untuk Bapak. Iya Pak, ini ingin diskusi sedikit tentang permasalahan saya Pak di dalam pembelajaran Pak. Ya ya. Masalah apa itu Pak Wandi? Jadi untuk akhir-akhir ini Pak, pembelajaran di Bahasa Indonesia itu selalu kenanya jam terakhir Pak. Jadi anak-anak berapa kali memang tidak terkontrol Pak ya. Jadi kadang-kadang sudah tertidur ya. Jadi ini mungkin kondisi yang memang saya alami di akhir-akhir ini Pak. Jadi pembelajaran saya masih belum menyenangkan bagi anak-anak Pak. Oh demikian ya. Jadi masalah Bapak ini ada masalah dengan pembelajaran dengan anak-anak di mana pada jam terakhir bahasa Indonesia anak-anak banyak yang tertidur. Iya betul-betul Pak. Ya. Jadi membuat anak-anak itu belum semangat ya Pak dalam pembelajaran. Saya ingin mungkin dengan diskusi ini, jadi nanti saya temukan bagaimana mengatasi permasalahan ini Pak. Ya. Jadi dari Pak Wandi ingin adanya perubahan-perubahan pada anak-anak Bapak ya, Iya, perubahan dalam pembelajaran. Kira-kira perubahan apa saja yang ingin Bapak harapkan setelah yang ingin Bapak harapkan Ya. nantinya? Tentunya Pak, nanti di pembelajaran saya anak-anak lebih bersemangat lagi belajarnya Pak. Ya, ya. Kemudian tidak ada yang tertidur di kelas, sehingga mereka tertarik dengan pembelajaran saya Pak. Apalagi mungkin di jam-jam terakhir mungkin saya nanti sudah menemukan strategi yang baik bagaimana mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh iya ya. Jadi dari Bapak menggunakan strategi-strategi atau pola-pola pembelajaran yang baik, kira-kira sampai sekarang ini idealnya kalau misalnya bagusnya suatu kondisi pembelajaran itu adalah bernilai 10 atau full per 10. Nah kalau di pembelajaran di kelas Bapak ini kira level mana sekarang? Ya Pak, kalau lihat dari kondisi sekarang itu masih di level 6 Pak. Mengapa? Ini mungkin ada sebagian anak-anak itu yang terutama laki-laki Pak. Iya, Itu tertidur Pak di kelasnya. Ini mungkin jadi kendala saya bagaimana menyemangati mereka kembali dalam pembelajaran. Ya, oke, sudah bagus sekali. Kira-kira Pak, setelah ada pembelajaran tadi, Bapak kan tadi sudah ada di level 6 ya. Iya. Nah, setelah ada perubahan-perubahan Bapak lakukan, Bapak berharap anak-anak Bapak itu berada pada level berapa? Ya saya minta doakan Pak ya, semoga bisa sampai level 9 lah Pak ya. Jadi sehingga dengan level 9 nanti selain saya juga bermanfaat, anak-anak juga bermanfaat. Ketika nanti mereka tamat dari sekolah, mereka bisa melanjutkan sampai perguruan tinggi, sampai tes PNS juga. Bahasa Indonesia itu selalu berbarengan Pak. Nah jadi mereka banyak sekali manfaat belajar bahasa Indonesia ini Pak. Ya, bagus sekali, luar biasa. Memang bahasa Indonesia ya, namanya bahasa pokok bahasa Indonesia, bahasa kita ya. Ya betul Pak. Jangan sampai bahasa kita tidak bisa gitu ya. Oke, selain hal tersebut Bapak juga usaha apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswi Bapak dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, saya sempat terpikir Pak kemarin ya. Jadi mungkin permasalahan ini saya kurang menarik dalam belajar, proses pembelajarannya Pak. Jadi saya mencoba melakukan dengan kegiatan beberapa, mungkin dengan moving kelas Pak. Yang pertama moving kelas, kita berpindah kelas dan di kelas itu aja, dan mungkin belajar di luar ruangan Pak, mungkin di bawah pohon atau di bawah tempat-tempat yang nyaman seperti itu Pak. Kemudian bisa juga ke perpustakaan, nah jadi belajar di perpustakaan. Kemudian strategi saya coba ini mungkin ke depannya Pak, itu saya coba mungkin ada kunjungan wisata ke tempat langsung di mana proyek yang bisa dilakukan anak-anak. Misalnya di kegiatan yang 78 itu bisa dimanfaatkan mungkin kegiatan misalnya seperti teks laporan observasi, kita bisa langsung berkunjung langsung ke museum atau misal ke objek wisata yang bisa kita kunjungi Pak. Nah setelah itu mereka nanti dengan menarik mereka membuat laporan hasil kunjungan tersebut. Dan mungkin satu lagi Pak yang terpikirkan saya, membuat kegiatan beberapa permainan sehingga anak-anak itu antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia Pak.
sangat bagus, luar biasa itu usaha Bapak dalam melakukan strategi pembelajaran. Di antaranya adalah istilahnya moving, pemindahan kelas ya, kunjung pustaka, mengunjungi tempat-tempat wisata ya kan. Kira-kira strategi yang cepat dilakukan saat ini apa Pak? Ya, mungkin strategi yang cepat saya lakukan nanti ke depannya itu moving kelas dulu Pak. Ya. Itu saya akan lakukan, kemudian mungkin lebih banyak lagi nanti anak-anak ketika jam terakhir itu di sesi itu ada nanti mungkin nonton video motivasi Ya. atau nonton video yang sifatnya berbau Ya. kebaikan Pak untuk anak-anak, ada nilai-nilai pendidikan dan nasihatnya Pak. Iya, bagus. Karena kita melakukan yang mudah dulu ya, yang Iya, mudah Pak. dulu, baru yang susah kan. Iya benar. Kalau moving kelas kan agak mudah Pak. Betul. Nah, oke Pak. Jadi kan dari cerita yang tadi ini, bantuan apa yang Bapak butuhkan agar hal ini dapat berjalan dengan baik? Iya, mungkin saya butuhkan itu adalah mungkin ini Pak ya. Jadi ketika kita nanti melakukan aksinya, mungkin anak-anak bisa terdorong lebih semangat lagi dalam antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian mungkin adanya kontribusi sekolah juga mungkin Pak ya, untuk sarana misalnya seperti itu, menyediakan sarana yang bisa untuk membantu saya dalam melaksanakan kegiatan itu. Iya, bagus sekali itu Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Mungkin saya lakukan secepatnya Pak, mungkin minggu depan lah Pak ya, mungkin bisa saya lakukan. Dengan ini mungkin saya dapatkan bagaimana strategi yang baik. Iya, bagus sekali itu. Nah, kalau ini kan kita agak berkerucut nih Bu ya, Pak ya. Ya. Kira-kira dari percakapan tadi apa yang dapat kita dapatkan Pak? Iya, saya tadi mendapatkan berbagai solusi Pak ya, Iya. dari beberapa permasalahan saya tadi, sehingga saya kedepannya bisa mengatasinya. Tadi saya dapatkan bagaimana kegiatan ini bisa dilakukan dengan moving kelas, menonton video motivasi, kemudian beberapa membuat permainan dalam pembelajaran, sehingga membuat antusias anak-anak untuk dalam mengikuti pemahaman materi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang terakhir mungkin saya melakukan project Pak ya. Nah, mungkin jarang-jarang melakukan aksi langsung ke tempat objek yang dilakukan. Oke, ini saya tunggu Pak aksinya ya Pak Iya, ya, siap. untuk perubahan-perubahan ini. Semoga dengan diskusi ini bisa membantu Pak Wandi dalam melakukan perubahan-perubahan di ruang atau di pembelajaran bahasa Indonesia. Amin Pak. Oke. Ya baik Pak. Oke, Pak Wandi, dari pembicaraan kita ini saya pikir sudah cukup, ada memadai ya. Sesuai dengan cerita kita tadi, dan saya mohon pamit Pak Wandi kan karena ada kebutuhan sedikit. Saya akhiri Pak Wandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Baik, Pak Yusri, setelah saya melihat kegiatan kucing tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Silakan Bu. Oke. Apa saja nih yang Bapak lakukan saat proses coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke Bu, dari cerita tadi kucing tadi Bu kan, saya sudah melakukan dengan melalui alur cerita Bu, melalui tujuan, identifikasi, habis itu rencana aksi serta tanggung jawab. Sehingga dengan menggali Koshi yang dapat menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak. Oke. Setelah saya melihat, mengobservasi kegiatan kucing tadi antara Pak Yusri dengan Pak Wandi, tadi Bapak telah menjalankan alur cerita dengan sangat baik, dan cara Bapak menggali permasalahan dan kembali menemukan solusi atau mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, dengan memberi pertanyaan-pertanyaan dan coaching tadi itu sudah dilakukan sangat baik berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah,
Baik Pak Yusri, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Makasih Bu atas pertanyaannya. Saya berharap ke depan adanya proses coaching ini dengan lebih baik lagi Bu. Oke. Baik Pak Yusri, semoga saja ke depan Bapak dapat melakukan atau melaksanakan coaching dengan lebih baik. Sukses terus ya Pak. Nah, ya Bu, makasih Bu. Sama-sama Pak Yusri. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini Pak Wandi? Baik Pak. Gimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah aman Pak, nyaman, dan memang ini saya minta waktu Bapak ya Pak. Oke baik, pada kesempatan ini Pak Wandi akan berperan sebagai coach dan Bu Ayu sebagai coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak Wandi siapkan hari ini? Iya Pak, dia sudah menyiapkan bagaimana untuk rubrik penilaian Pak, khususnya di alur Tirta ini Pak. Ya, Mulai ya. dari untuk menentukan tujuan, Ya. kemudian identifikasi, Ya. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah menyiapkan pertanyaan berbobot Pak untuk yang akan saya tanyakan nanti. Kemudian saya juga mencoba untuk melakukan prinsip coaching ini Pak, mulai Ya. dari bagaimana menjalin kemitraan, proses kreatif, Hmm. dan memaksimalkan potensi Pak. Ya, oke ya. Sehingga nanti pertanyaan ini dapat tergali seperti Ya, itu ya. Pak. Ternyata Pak Wandi betul-betul siap ya, betul-betul siap untuk melaksanakan coaching dengan dengan Ibu Ayu ya. Iya Pak. Nah, walaupun demikian, saya coba mengingatkan Pak Wandi jangan lupa 3 kompetensi inti ya, Iya, Pak. yaitu present, mendengarkan aktif, dengarkan apa yang dikatakan oleh Koshi, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Nanti tetap harus ada ya Pak. Iya siap Pak. Nah, oke, untuk mereka berarti Bapak ini sudah siap, sudah siap. Oke, saya siapkan. Selamat bekerja Pak Wandi. Iya terima Oke. kasih Pak. Saya coba langsung menjumpai Bu Ayu Pak ya. Oke Pak. Ya, terima kasih, Pak. Lanjut. Ya, lanjut Pak. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak Wandi hari ini? Ya alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Pak. Pak, boleh saya minta waktunya? Ya sebentar? boleh Bu. Ini kebetulan hari ini jam saya kosong Bu. Kebetulan ada apa ya Bu? Ini Pak, saya mau membicarakan salah seorang siswa saya yang berperilaku negatif, dan saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya sedang hadapi. Kalau saya boleh tahu berperilaku negatif seperti apa ya Bu? Misalnya nih Pak ya, siswa tersebut sering keluar masuk kelas tanpa izin, kemudian kegiatan-kegiatan seperti misalnya sholat itu sangat malas dia lakukan ya. Dan proses pembelajaran di dalam kelas pun tidak maksimal ya, karena siswa tersebut kadang-kadang ya sering keluar tanpa Iya. izin itu. Kira-kira Ibu sudah melakukan penanganan seperti apa ya Bu? Yang sudah saya lakukan nih Pak Wandi, memanggil siswa yang bersangkutan untuk dikonseling, kemudian saya juga telah mengadakan mentoring terhadap perilaku-perilaku yang sering dia lakukan di sekolah. Berarti Ibu sudah melakukan pendekatan Bu ya? Iya Pak, Tapi belum secara maksimal. benar sekali. Nah, jadi dari diskusi ini Ibu kira-kira ingin mendapatkan apa ya Bu? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara saya mengayomi siswa tersebut dan membimbing anak tersebut menjadi seorang siswa yang lebih baik ke depannya. Iya, tentunya seperti itu Bu ya, karena memang sayang juga dengan kondisi anak yang seperti ini maunya bisa lebih baik ke depannya Bu ya. Iya Pak. Oke Bu, apakah Ibu sudah melihat sejauh ini level berapa yang sudah kita lihat anak-anak ini? Oke.
pada saat ini mungkin siswa tersebut perilakunya masih di level 4 Pak. Di level 4 ya Bu. Berarti Ibu inginkan sampai level berapa ini Bu? Insya Allah saya menginginkan anak tersebut bisa sampai di level 8. Iya. Oke, berarti ingin sampai di level 8 berarti harus ada usaha ya dari Ya, Ibu ya. Pak. Apakah Ibu sudah terpikir sebelumnya bagaimana cara untuk menaikkan level itu Bu? Sebenarnya sih saya sudah berpikir ya Pak, seperti saya utarakan tadi kepada Pak Wandi. Yang pertama ya saya memanggil dulu siswa tersebut untuk saya berikan arahan, bimbingan atau disebut dengan konseling kepada siswa tersebut, dan kemudian saya mentoring, memonitor kegiatan-kegiatan yang mengarah ke siswa tersebut memperbaiki perilaku negatif tersebut. Apakah ada strategi lain ya Bu yang Ibu gunakan nanti Bu ke depannya? Strategi lain mungkin ya Pak Wandi, kalau bisa ya, insya Allah bisa ya. Iya. Saya bisa berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut dalam hal membimbing dia itu. Ini di sekolah kan kita yang bimbing, di rumah itu harus ada pemantauan atau bimbingan dari orang tua. Mungkin saya akan lebih berkonsultasi dengan orang tua siswa tersebut gitu. Iya Bu, setelah saya melihat bagaimana strategi yang Ibu lakukan, nah itu dimulai dari bagian tadi ada konseling di awal, kemudian melakukan mentoring kepada anak-anak, kemudian nanti ada pendekatan dengan orang tua ya. Nah ini adalah sebuah strategi yang baik Bu untuk mengatasi permasalahan yang ada pada anak tersebut. Iya, Pak. Nah ini saya tunggu untuk kedepannya ya Bu ya. Nah ini kapan nih rencananya Ibu ingin melakukan aksi ini Bu? Insya Allah saya berharap nih ya aksi ini bisa segera saya lakukan mungkin di minggu depan. Minggu depannya Bu ya. Apakah nanti ada feedback lagi Bu untuk kegiatan ini Bu untuk Ibu? Ada sih, ada feedbacknya. Saya akan menindaklanjuti ya setiap arahan-arahan dan bimbingan yang saya berikan kepada siswa tersebut, juga berkomunikasi bagaimana perilaku siswa tersebut di rumah, apa sudah ada perubahan, komunikasi dengan orang tuanya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan feedbacknya. Ya, mungkin ini strategi yang baik ya Bu untuk mengatasi permasalahan ini. Saya akan mencoba menunggu setelah hasil dari kegiatan Ibu dengan melakukan aksi Ibu ke depannya. Jadi mungkin anak-anak yang bermasalah tadi mungkin terdapatkan solusinya Bu ya. Insya Allah. Terdapatkan permasalahannya sehingga akhirnya anak tersebut bisa berjalan sesuai dengan kontraknya Bu ya, sesuai dengan waktu dia mereka seperti apa. Baik, Pak. Nah mungkin dengan kegiatan ini kita cukupkan dulu ya Bu ya. Iya. Karena mungkin mengingat saya nanti ada kelanjutan lagi pembelajaran. Nah saya kan doakan Ibu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya, dengan strategi Ibu. Amin. Sehingga anak tersebut bisa menjadi anak yang sesuai dengan kontraknya. Baik Pak. Terima kasih Pak Wandi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan assalamualaikum Pak. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Pak Wandi dengan Bu Ayu ya. Pak Wandi sebagai coach, Bu Ayu sebagai coach. Nah, Iya. Dari cerita tadi saya ingin menanyakan kepada Pak Wandi. Setelah saya melihat kegiatan coaching tadi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya, Pak Wandi ya. Oke. Iya boleh Pak. Apa saja yang sudah Pak Wandi lakukan saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya Pak. Jadi setelah melakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan bagaimana alur cerita yang sesuai seperti apa adanya Pak. Mulai dari penentuan tujuannya, melihat bagaimana mengidentifikasi permasalahannya, kemudian bagaimana kapan sih rencana aksi yang dilakukan, dan terakhir tanggung jawab seperti itu Pak. Sehingga nanti si coachingnya itu nanti bisa menemukan permasalahan atau solusinya Pak. Nah bagus, saya tadi kan ada kegiatan coaching tadi antara Pak Wandi dan Bu Ayu telah menjalankan alur cerita
dengan sangat baik. Dan cara Bapak menggali permasalahan kembali menemukan solusi Iya. atau mengatasi permasalahan yang dihadapi. Iya benar Pak. Ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan coaching tadi juga dilakukan dengan prinsip coaching yang menganut sistem alutsista dan rasa ya. Iya betul Pak. Nah, pertanyaan terakhir kepada Pak Wandi, Iya Pak. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi? Saya ingin melakukan proses coaching ini lebih baik lagi ke depannya Pak, agar kegiatan ini benar-benar terlaksana secara maksimal Pak, sehingga ke depannya juga saya mendapatkan bekal yang baik dari hasil coaching ini Pak. Oke, bagus. Semoga Pak Wandi dapat melakukan coaching dengan baik dan Iya, sukses terus Pak Wandi. Amin, amin. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Wandi. Makasih waktunya Pak ya. Oke.